Tahun 1990, desa kecil di Jawa Tengah ini terasa seperti desa lainnya, damai, tenang, dan tak tersentuh oleh dunia luar. Dengan ladang-ladang yang terbentang luas dan hutan lebat yang mengelilinginya, desa ini seolah berada di dunia yang berbeda. Namun, di balik ketenangan itu, ada aturan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Saat maghrib tiba, semua orang, terutama anak-anak, harus berada di dalam rumah. Penduduk desa percaya bahwa waktu antara siang dan malam adalah saat dunia lain mendekat, saat makhluk-makhluk gaib berkeliaran di sekitarnya. Sebagai anak-anak, kami seringkali tak mengindahkan peringatan itu. Kami lebih suka bermain di sawah atau berlarian di sekitar rumah meskipun matahari mulai tenggelam. Orang tua kami selalu memanggil kami dengan cemas saat adzan maghrib berkumandang. Pada suatu malam yang tampak biasa, semua berubah. Hari itu, salah satu anak dari tetangga kami, Adi, belum kembali ke rumah meski adzan sudah lama berlalu. Orang tuanya, Bu Sri dan Pak Tono, mereka berpikir Adi mungkin masih bermain dengan anak-anak lain. Suasana yang biasanya damai berubah menjadi tegang saat Bu Sri mulai berteriak memanggil anaknya di sepanjang jalan. Para tetangga ikut membantu mencari Adi di sekitar desa. Setiap sudut diperiksa, dari sawah hingga jalan setapak menuju hutan. Namun, tak ada tanda-tanda keberadaannya. Malam itu terasa lebih mencekam daripada biasanya. Pencarian berlangsung sepanjang malam, tapi hasilnya nihil. Adi hilang begitu saja, seolah ditelan bumi. Keesokan harinya, kabar tentang hilangnya Adi menyebar cepat. Desa kecil ini yang biasanya tenang, kini dipenuhi bisik-bisik tentang apa yang mungkin terjadi. Beberapa orang mulai berbisik tentang makhluk-makhluk gaib yang konon mendiami hutan dan datang saat manusia melanggar aturan adat. Tak lama setelah hilangnya Adi, seorang anak lainnya, Siti, juga hilang pada waktu yang sama. Situasi mulai berubah menjadi kepanikan kolektif. Orang-orang yang awalnya meremehkan cerita-cerita lama tentang roh jahat dan penunggu desa mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hilangnya anak-anak. Ketakutan merambat pelan-pelan ke seluruh desa. Kakek nenek yang biasanya hanya bercerita tentang mitos dan legenda untuk menakut-nakuti anak-anak kini terlihat lebih serius. Mereka memperingatkan bahwa ini bukan kejadian biasa. Ada kekuatan gaib yang sedang terbangun. Kekuatan yang sudah lama tertidur dan kini bangkit karena satu kesalahan yang tak sengaja dilakukan oleh manusia. Satu demi satu, keluarga di desa itu mulai menjaga anak-anak mereka lebih ketat. Tidak ada yang diizinkan keluar setelah maghrib. Rumah-rumah yang tadinya terbuka dan ramah kini menutup pintu-pintunya rapat-rapat. Rasa takut menyelimuti setiap sudut desa, terutama saat matahari mulai tenggelam di balik pegunungan. Meski penjagaan diperketat, rasa takut itu tidak berhenti. 1 minggu setelah hilangnya Siti, seorang anak lain kembali hilang. Kali ini, giliran Rini, seorang gadis kecil yang dikenal pendiam dan penurut. Tidak ada yang bisa mempercayai bagaimana seorang anak yang begitu patuh bisa hilang begitu saja. Ketika Rini hilang, beberapa penduduk desa mulai kehilangan harapan. Mereka berdoa dan melakukan berbagai upacara untuk mengusir malapetaka yang tampaknya menghantui desa mereka. Tapi tak ada yang berhasil. Setiap maghrib tiba, desa terasa seperti berada di bawah bayangan yang berat, seolah sesuatu yang gelap sedang menunggu untuk mengambil korban berikutnya. Ketakutan ini bukan lagi sekadar cerita. Itu menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Dan bagi penduduk desa, misteri di balik hilangnya anak-anak ini semakin menghantui. Apa yang terjadi pada mereka? Mengapa mereka hilang pada saat yang sama? Tak seorang pun memiliki jawabannya. Tapi yang pasti, desa ini tidak akan pernah sama lagi. Dan mereka yang selamat tahu bahwa maghrib bukan lagi sekadar waktu peralihan, melainkan awal dari teror yang tak terlihat. Hilangnya 3 anak dalam waktu yang begitu singkat mengguncang desa kecil kami. Suasana yang biasanya akrab dan hangat berubah menjadi mencekam. Setiap keluarga menjaga anak-anak mereka dengan ketat. Tak ada yang lagi bermain di luar saat maghrib. Bahkan, saat matahari mulai condong ke barat, jalanan desa mendadak sepi. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Hanya celah-celah kecil di jendela yang dibuka untuk melihat apakah ada bahaya mengintai dari luar. Tapi meski begitu,
Ketakutan yang menghantui setiap rumah tak bisa diabaikan. Gosip dan kecurigaan mulai menyebar. Desa kami memang kecil, semua orang saling mengenal. Namun setelah hilangnya anak-anak, beberapa penduduk desa percaya bahwa ini bukan ulah makhluk halus, melainkan perbuatan seseorang. Mereka mulai menuduh sesama warga, mencurigai siapa saja yang terlihat aneh atau berbeda dalam perilaku mereka. Suasana semakin panas ketika Pak Badrun, seorang warga desa yang sering dianggap aneh karena kebiasaannya yang pendiam dan suka menyendiri, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Orang-orang mulai berbisik bahwa mungkin dialah yang bertanggung jawab atas hilangnya anak-anak. Beberapa bahkan mengingat bahwa Pak Badrun pernah memiliki seorang anak yang meninggal bertahun-tahun lalu. Banyak yang mulai mengait-ngaitkan tragedi itu dengan kejadian sekarang. Dia pasti sakit hati sejak anaknya meninggal. Mungkin dia ingin mengambil anak-anak kita untuk menggantikannya, ujar Bumirah, seorang ibu yang anaknya juga pernah bermain dengan Adi sebelum ia hilang. Kata-katanya menyebar seperti api, memicu kecurigaan lebih dalam di antara warga desa. Namun, tidak semua orang percaya dengan teori itu. Kakek-kakek dan nenek-nenek di desa yang lebih tua justru mulai bercerita tentang legenda lama, kisah-kisah yang sudah hampir terlupakan. Mereka berbicara tentang makhluk halus yang dulunya dipercaya menjaga desa dari bahaya luar. Penunggu ini konon harus diberi persembahan secara rutin melalui upacara tradisional yang dilakukan setiap beberapa tahun sekali. Tapi, upacara itu sudah lama tidak dilakukan. Seiring dengan modernisasi desa, banyak tradisi yang mulai ditinggalkan, termasuk ritual ini. Kalian lupa dengan cerita lama tentang roh yang menjaga desa ini? Tanya Pak Anwar, tetua desa yang usianya sudah hampir 80 tahun. Dulu, sebelum semuanya berubah, kita sering memberi persembahan kepada penunggu desa. Bukan anak-anak kita yang hilang, tapi persembahan sudah tak pernah dilakukan lagi. Pernyataannya membuat penduduk desa terdiam. Banyak yang ingat dengan cerita-cerita itu, tapi mereka menganggapnya sekadar dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh di hutan. Namun, hilangnya anak-anak sekarang membuat cerita lama itu kembali terasa relevan. Apakah mungkin penunggu desa merasa marah karena tidak lagi mendapat persembahan? Apakah roh tersebut kini mengambil anak-anak sebagai gantinya? Meski begitu, teori tentang makhluk gaib ini tidak sepenuhnya diterima oleh semua orang. Masih ada yang bersikeras bahwa ini adalah perbuatan manusia. Bahkan, sebagian orang mulai mencurigai bahwa mungkin saja anak-anak itu dijual oleh beberapa penduduk desa yang mengalami kesulitan ekonomi. Pandemi kelaparan yang pernah melanda desa beberapa tahun lalu membuat banyak keluarga terjerumus dalam kemiskinan. Pikiran bahwa ada orang yang tega menjual anak-anak mereka demi uang mulai mencuat di benak beberapa warga. Kecurigaan ini semakin diperkuat ketika Pak Gino, seorang petani yang baru pindah dari desa tetangga, terlihat sering keluar malam-malam dan kembali dengan membawa barang-barang aneh. Pak Gino tak banyak bicara, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Penduduk desa mulai berpikir, bagaimana jika dia ada hubungannya dengan hilangnya anak-anak? Gerakan-gerakannya yang misterius dan rahasianya menambah ketegangan yang sudah ada. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi satu hal yang pasti, malapetaka ini tidak akan berhenti begitu saja. Di tengah-tengah kegelapan yang menyelimuti desa, seorang saksi mata akhirnya muncul. Malam itu, seorang ibu muda, Bu Nur, bersumpah bahwa dia melihat sesuatu yang aneh di tepi hutan, tepat saat maghrib. Menurutnya, bayangan besar dan samar bergerak cepat di antara pepohonan yang dikeramatkan oleh penduduk desa. Saat Bu Nur berusaha lebih dekat untuk melihat, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah-olah tertelan oleh kegelapan hutan. Kabar tentang penampakan itu menyebar dengan cepat, memicu ketakutan baru. Hutan terlarang yang dulu hanya menjadi dongeng bagi anak-anak, kini menjadi pusat perhatian. Ketakutan yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Hutan itu, sejak dahulu dikenal sebagai tempat yang tabu, tidak pernah benar-benar disentuh oleh warga. Bahkan anak-anak kecil yang suka bermain di sekitar desa selalu diperingatkan untuk tidak mendekat ke sana. Tapi sekarang, dengan anak-anak yang hilang secara misterius, perhatian desa mulai tertuju pada tempat itu. Hutan yang dipenuhi kegelapan dan misteri. Hutan tersebut bukan sembarang hutan.
Kakek nenek kami sering bercerita tentang suara-suara aneh yang terdengar dari dalamnya saat malam tiba. Mereka mengatakan, di dalam hutan itu terdapat kekuatan gaib yang tidak bisa dijelaskan. Setiap orang yang masuk ke sana, terutama setelah maghrib, tidak pernah kembali. Warga desa yang lebih tua menganggap cerita-cerita ini sebagai peringatan agar kami tidak melanggar aturan tak tertulis. Jangan pernah mendekati hutan itu, terutama saat senja. Sejak penampakan bayangan itu, banyak warga desa yang semakin yakin bahwa ada sesuatu di hutan yang berhubungan dengan hilangnya anak-anak. Hutan itu dianggap sebagai tempat tinggal makhluk gaib yang telah marah, karena desa tidak lagi melaksanakan upacara persembahan. Tidak ada yang benar-benar tahu detail upacara itu, hanya bahwa pada suatu waktu, setiap beberapa tahun, desa akan mengadakan ritual untuk menenangkan penunggu hutan. Ritual ini telah ditinggalkan selama puluhan tahun, dan kini, beberapa warga mulai bertanya-tanya apakah keputusan untuk berhenti melaksanakannya adalah sebuah kesalahan besar. Pak Anwar, tetua desa, akhirnya memutuskan untuk berbicara lebih lanjut tentang masa lalu. Ia mengumpulkan beberapa warga yang penasaran di rumahnya. Malam itu, di bawah sinar remang lampu minyak, Pak Anwar mulai menceritakan apa yang dia tahu. Dulu, kata Pak Anwar dengan suara pelan, desa ini memang punya perjanjian dengan penunggu hutan. Setiap 5 tahun sekali, kita melakukan ritual persembahan. Dulu persembahan itu hanya berupa hasil bumi, ayam, atau kambing yang disembelih dan diletakkan di pinggir hutan sebagai tanda penghormatan. Tapi pada suatu saat, persembahan itu berubah. Kata-kata Pak Anwar terhenti, dan matanya tampak kosong, seakan-akan mengingat sesuatu yang mengerikan dari masa lalu. Pada tahun 1960, ada tragedi besar di desa ini. Tidak banyak yang tahu, tapi aku ingat betul saat itu. Sebuah keluarga di desa, keluarga Pak Samin, kehilangan anak sulung mereka, Ratno. Hilangnya Ratno tidak seperti yang lain. Dia hilang setelah ikut dalam upacara persembahan yang diadakan di tepi hutan. Malam itu, Ratno tidak kembali. Kami mencari, tapi dia tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, desa memutuskan untuk berhenti melakukan ritual persembahan. Para pendengar Pak Anwar terdiam, mencerna cerita yang baru saja mereka dengar. Hilangnya anak-anak sekarang tampaknya memiliki kaitan yang kuat dengan kejadian masa lalu itu. Seorang warga yang paling penasaran, Pak Darto, memberanikan diri untuk berbicara. Jadi menurutmu, penunggu hutan itu sekarang menuntut persembahan yang dulu terputus, begitu? Pak Anwar mengangguk pelan. Aku tidak tahu pasti, tapi ada alasan kenapa kita dulu selalu melakukan persembahan. Itu bukan hanya tradisi, tapi juga peringatan. Kita tidak boleh sembarangan melanggar aturan yang telah ada sejak nenek moyang kita. Dan sekarang, mungkin kita sedang membayar harga atas kesombongan kita. Seiring berjalannya waktu, hilangnya anak-anak tidak lagi dianggap sebagai kejadian yang disebabkan oleh manusia. Mereka mulai percaya bahwa ini adalah hukuman dari penunggu hutan, makhluk yang telah lama dilupakan, namun tak pernah benar-benar pergi. Malam itu, setelah pertemuan di rumah Pak Anwar, sebagian warga desa memutuskan untuk mencari jawaban langsung di hutan. Mereka tidak bisa lagi tinggal diam, sementara anak-anak mereka terus hilang satu persatu. Meski rasa takut melingkupi hati mereka, rasa cinta dan keputusasaan mendorong mereka untuk berbuat sesuatu. Pak Darto, bersama beberapa pria lainnya, mempersiapkan diri untuk pergi ke pinggir hutan esok malam. Mereka akan pergi tepat setelah maghrib, saat matahari terbenam, waktu yang selama ini dihindari oleh semua orang. Mereka percaya bahwa jika ada sesuatu yang bersembunyi di hutan, maka mereka akan menemukannya di sana. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang menanti mereka di kegelapan hutan itu. Keputusan beberapa warga untuk mendekati hutan besok malam telah membuat gelisah banyak orang. Namun, di tengah kecemasan itu, sebuah kejadian aneh terjadi. Seorang pria datang ke desa pada malam berikutnya, memperkenalkan dirinya sebagai Pak Arif, seorang peneliti yang telah lama tertarik pada cerita-cerita mistis dari desa-desa terpencil. Dia mendengar kabar dari desa tetangga tentang hilangnya anak-anak dan ingin membantu. Awalnya, warga ragu menerima kehadirannya. Namun, setelah mendengar latar belakangnya,
termasuk pengetahuannya tentang sejarah ritual dan mitos Jawa. Pak Anwar mengizinkannya tinggal sementara untuk membantu mencari jawaban. Dia segera bertanya kepada para tetua desa tentang sejarah hutan larangan dan ritual persembahan yang dulu dilakukan. Dari penggalian sejarah tersebut, Pak Arif mendapatkan beberapa petunjuk baru. Menurut penelitiannya, desa ini dulunya adalah pusat kepercayaan animisme di wilayah tersebut. Setiap desa di sekitar hutan memiliki ritual untuk menenangkan roh-roh yang dipercaya menjaga keseimbangan alam. Namun, desa ini memiliki hubungan khusus dengan roh penjaga hutan yang dikenal sebagai Sang Penunggu Gelap. Sang Penunggu Gelap dipercaya sebagai entitas kuat yang menjaga hutan dari para penyerang atau perusak. Setiap 5 tahun sekali, desa harus memberikan persembahan untuk menjaga hubungan baik dengan roh tersebut. Persembahan awalnya hanyalah hasil bumi. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan persembahan semakin meningkat, dan desas-desus mulai berkembang bahwa persembahan itu akhirnya berubah menjadi sesuatu yang lebih kelam. Pak Arif menunjukkan catatan kuno yang ia temukan dari arsip pemerintah kolonial. Ada laporan tentang hilangnya beberapa anak dari desa ini. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu menganggap hilangnya anak-anak sebagai fenomena gaib dan tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Kabar ini memperkuat dugaan bahwa desa ini pernah memiliki sejarah yang mengerikan terkait penyerahan anak sebagai persembahan. Pak Anwar yang mendengar cerita ini, wajahnya berubah pucat. "Aku ingat cerita ini dari nenekku," katanya pelan. Dia sering menyebutkan bahwa desa kita pernah dihukum oleh kekuatan gelap karena tidak lagi memberikan persembahan yang layak. Tapi aku pikir itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Pak Arif melanjutkan penjelasannya. Pada suatu waktu, sepertinya desa kalian memutuskan untuk menghentikan ritual itu setelah tragedi hilangnya Ratno. Mungkin karena merasa upacara ini terlalu kejam, mereka berhenti. Tapi, apa yang kalian lakukan telah melanggar perjanjian yang sudah berabad-abad lamanya. Pak Darto, yang mendengarkan dengan cemas, bertanya, "Jadi, apa yang terjadi sekarang ini? Apakah anak-anak yang hilang ini adalah bentuk balas dendam?" Pak Arif menatap dalam-dalam ke wajah mereka sebelum menjawab. "Saya percaya Sang Penunggu Gelap sedang menuntut persembahan yang tertunda. Ketika desa berhenti memberikan apa yang diinginkan, roh itu mungkin merasa dikhianati. Sekarang, dia mengambil sendiri apa yang dia anggap sebagai haknya." Warga desa merasa ngeri membayangkan bahwa anak-anak mereka yang hilang menjadi korban akibat kelalaian masa lalu. Tidak ada yang pernah mengira bahwa keputusan berhenti melakukan persembahan akan berakibat seperti ini. "Lalu, apa yang bisa kita lakukan?" tanya Bu Nur, suara gemetar. "Apakah ada cara untuk menghentikan ini?" Pak Arif menggeleng pelan. "Saya tidak yakin. Namun, berdasarkan catatan lama, hanya ada 2 cara untuk memutuskan hubungan dengan roh seperti Sang Penunggu Gelap. Pertama, desa harus melanjutkan persembahan yang sudah dihentikan, tapi ini berarti mempersembahkan sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Yang kedua adalah dengan mengadakan sebuah ritual penutupan yang benar-benar menghentikan ikatan ini, tapi ritual ini sangat berisiko dan jarang berhasil." Pak Anwar tampak ragu. Membuat persembahan baru? Apakah itu satu-satunya cara? Pak Arif menatap mereka dengan serius. "Jika desa tidak mengambil tindakan segera, saya khawatir lebih banyak anak akan hilang. Sang Penunggu Gelap semakin kuat setiap kali dia berhasil mengambil 1 anak. Kita harus bertindak cepat." Warga yang mendengarkan mulai merasa semakin terdesak. Keputusan berat ada di tangan mereka. Apakah mereka harus kembali melakukan ritual persembahan yang mungkin melibatkan pengorbanan nyawa? Ataukah mencoba ritual penutupan yang berisiko dan tidak pasti berhasil? Pak Darto akhirnya berbicara dengan suara tegas meski hatinya penuh dengan ketakutan. "Aku lebih memilih mencoba menghentikan ini sepenuhnya daripada harus mengorbankan lagi. Tidak ada orang tua yang rela menyerahkan anak mereka untuk dijadikan persembahan. Jika kita bisa menghentikan roh ini dengan ritual penutupan, maka kita harus melakukannya." Warga lain mengangguk setuju. Tapi, masalahnya adalah tidak ada yang tahu bagaimana cara melakukan ritual penutupan itu. Hanya legenda yang tersisa, dan waktu semakin menipis. Satu hal yang pasti, mereka harus segera bertindak sebelum ada anak lain yang hilang. Pak Arif, yang telah menyarankan 2 pilihan sulit tadi malam,
berusaha mencari cara untuk melakukan ritual penutupan yang benar. Warga desa tahu bahwa mereka harus segera mengambil keputusan, dan setiap detik yang berlalu semakin memperbesar kemungkinan anak-anak lain akan hilang. Malam itu, Pak Anwar mengundang para pemuka desa, termasuk beberapa tokoh yang dianggap memiliki pengetahuan spiritual. Mereka berkumpul di rumahnya yang terletak di tepi desa, berbincang dalam bisikan-bisikan yang penuh ketegangan. Keputusan besar harus dibuat malam itu, sebelum keadaan semakin memburuk. "Aku sudah melakukan banyak penelitian," kata Pak Arif, menatap mereka dengan serius. "Ritual penutupan ini sangat rumit dan berisiko. Kita harus menemukan tempat di mana semua persembahan dilakukan dulu, tempat yang menjadi pusat kekuatan sang penunggu gelap. Tapi kita tidak tahu pasti di mana letaknya." Pak Anwar tampak bingung. Dulu persembahan dilakukan di tepi hutan. Tapi hutan itu luas, dan kita sudah lama tidak pergi ke sana. Aku khawatir tempat itu mungkin sudah tertutup oleh alam. "Bagaimanapun, kita harus mencarinya," jawab Pak Arif. "Tanpa tempat itu, kita tidak bisa melakukan penutupan. Dan ingat, jika ritual ini gagal, kemungkinan besar sang penunggu gelap akan semakin murka." Malam itu juga, beberapa penduduk desa yang berani memutuskan untuk pergi ke hutan. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus mencoba menghentikan kutukan ini, meskipun dengan risiko besar. Pak Arif memimpin kelompok kecil yang terdiri dari Pak Darto, Pak Anwar, dan 2 pemuda desa yang kuat. Mereka membawa alat-alat sederhana seperti senter dan parang untuk berjaga-jaga. Ketika mereka tiba di tepi hutan, udara terasa berbeda. Malam itu begitu sunyi, bahkan suara jangkrik yang biasanya menemani malam di desa tak terdengar sama sekali. Hutan di depan mereka menjulang gelap, tampak seperti bayang-bayang raksasa yang mengancam. "Ini lebih menakutkan dari yang kukira," gumam salah satu pemuda. Wajahnya pucat. Mereka melangkah masuk, perlahan-lahan, menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup oleh semak-semak. Suasana mencekam mulai merasuki setiap orang. Sesekali, terdengar suara ranting patah atau dedaunan yang bergerak. Tapi tidak ada yang tahu apakah itu hanya hewan atau sesuatu yang lebih menyeramkan. Semakin jauh mereka berjalan, semakin mereka merasakan tekanan aneh di dada mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang mengamati mereka dari kegelapan. "Kita harus tetap fokus," bisik Pak Arif. "Tempat yang kita cari mungkin sudah tidak lagi terlihat jelas. Tapi kita harus mengikuti naluri kita." Setelah berjalan hampir 1 jam, tiba-tiba salah satu pemuda berhenti dan menunjuk ke sebuah arah. Di depan mereka, sebuah pohon besar berdiri menjulang di tengah-tengah hutan, jauh lebih besar dari pohon-pohon lainnya, dan di sekelilingnya ada jejak-jejak lama yang terlihat seperti lingkaran ritual. Mereka mendekat dengan hati-hati, merasakan aura mistis yang semakin kuat. Di bawah pohon itu, tanah tampak berbeda, seperti pernah digali berulang kali. Tanda-tanda persembahan masa lalu masih samar-samar terlihat, bekas dupa yang sudah tertimbun tanah, dan potongan kayu yang dulu mungkin digunakan sebagai altar. Pak Anwar menelan ludah, merasa berat untuk melangkah lebih jauh. "Apa kita benar-benar bisa menghentikan ini?" tanyanya dengan nada ragu. "Kita tidak punya pilihan lain," jawab Pak Arif dengan tegas. "Sekarang, kita mulai ritual ini." Pak Arif mulai menginstruksikan mereka untuk membentuk lingkaran di sekitar pohon, menyalakan lilin dan menaburkan beberapa bahan yang telah dia siapkan sebelumnya. Sementara itu, Pak Darto dan pemuda lainnya berjaga-jaga, memperhatikan hutan di sekeliling mereka yang semakin gelap dan mencekam. Udara malam terasa semakin dingin, seolah-olah roh yang tak terlihat mulai berkumpul di sekitar mereka. Pak Arif mulai melantunkan doa-doa kuno yang dia pelajari dari teks-teks lama. Mereka mengikuti instruksinya, berusaha dengan sepenuh hati melakukan segala yang diajarkan. Perlahan, angin mulai bertiup kencang, dan suara-suara aneh terdengar di antara pepohonan. Tiba-tiba, salah satu pemuda berteriak. Dia menunjuk ke arah bayangan hitam besar yang bergerak cepat di antara pepohonan. Semua orang berbalik, merasakan ketegangan yang luar biasa. Bayangan itu semakin dekat, semakin nyata, menunjukkan wujud yang tak berbentuk, namun terasa begitu kuat dan penuh amarah. Mereka tahu bahwa roh itu datang untuk menuntut sesuatu,
sesuatu yang belum mereka siapkan. Mereka berada di ambang keputusan besar, melanjutkan ritual penutupan yang belum tentu berhasil, atau menghadapi kemungkinan terburuk, mengorbankan salah satu dari mereka sebagai persembahan terakhir. Jika mereka tidak berhasil mengakhiri ritual ini dengan benar, sang penunggu gelap tidak hanya akan mengambil anak-anak yang hilang, tetapi juga menghantui desa mereka selamanya. "Kita harus teruskan," teriak Pak Arif dengan suara gemetar. Tangannya masih memegang kitab kuno yang dia gunakan untuk membaca mantra penutupan. Ketegangan semakin memuncak ketika salah satu pemuda yang ikut dalam kelompok itu tiba-tiba berlari mundur dengan panik. Pak Anwar berusaha mengejarnya, tetapi suara geraman dari arah bayangan hitam itu menghentikan langkah mereka. Andi tiba-tiba terjatuh, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat menariknya ke tanah. Pak Darto berusaha menolong, tetapi kekuatan misterius yang tak terlihat itu menahan tubuh Andi, menyeretnya perlahan menuju pohon besar di tengah hutan. "Kita harus lakukan sesuatu," teriak Pak Darto, matanya membelalak ngeri. Pak Arif berusaha tetap fokus, membaca mantra dengan lebih cepat. Dia tahu waktu mereka semakin menipis. Suara geraman sang penunggu gelap semakin dekat, seakan-akan siap menelan mereka semua. Rasa takut yang amat sangat menggantung di udara, menekan dada mereka hingga sulit bernapas. Tiba-tiba, pohon besar di tengah-tengah mereka mulai bergoyang meskipun tidak ada angin kencang. Tanah di bawah pohon itu tampak retak, seperti membuka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Dari celah-celah tanah itu muncul suara jeritan anak-anak yang telah hilang. Jeritan yang penuh ketakutan, seakan-akan mereka meminta tolong dari tempat yang sangat jauh. Pak Arif menutup mata, menahan air mata. "Maafkan kami terlalu lama meninggalkan kalian." Dengan satu gerakan cepat, Pak Arif mengeluarkan benda terakhir yang telah dia persiapkan, sebuah pisau kecil yang dulunya digunakan dalam persembahan tradisional. Darah harus ditumpahkan sebagai penutup, tetapi bukan darah manusia. Dia memotong telapak tangannya sendiri, meneteskan darah ke tanah di sekitar pohon besar itu. "Sang penunggu gelap," kata Pak Arif dengan suara yang tegas meski bergetar, "terimalah ini sebagai pengganti yang hilang." Suara gemuruh di tanah perlahan mereda, dan jeritan anak-anak yang terdengar samar di bawah tanah juga mulai hilang. Mereka melihat ke sekeliling, memastikan bahwa ancaman itu benar-benar hilang. Meskipun sang penunggu gelap telah pergi, tidak ada tanda-tanda anak-anak yang hilang. Mereka tetap tak kembali, seakan-akan terkunci dalam dimensi lain selamanya. Pak Arif jatuh terduduk, wajahnya lelah. "Mungkin kita terlambat," bisiknya lirih. "Mungkin kita telah gagal." Malam itu, kelompok kecil itu kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Lega karena kutukan berhenti, tetapi didera rasa bersalah karena anak-anak yang hilang tak pernah ditemukan. Desa itu selamat dari amukan roh jahat, tetapi tragedi ini akan selamanya menjadi noda hitam dalam sejarah mereka. Keesokan harinya, Pak Anwar dan warga desa bersepakat untuk menutup akses ke hutan itu selamanya. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekat lagi, dan cerita tentang sang penunggu gelap kembali dikubur, seperti rahasia masa lalu yang tak boleh diungkap lagi. Tragedi ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang betapa pentingnya menjaga hubungan dengan alam dan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Kadang, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tetapi tetap mempengaruhi hidup kita dengan cara yang sangat nyata. Desa itu mungkin telah selamat dari kutukan yang lebih besar, tetapi kehilangan anak-anak mereka adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Kisah ini adalah pengingat bahwa kekuatan gaib dan kepercayaan kuno, meskipun sering dianggap mitos, bisa menjadi kenyataan yang menakutkan ketika dilanggar atau diabaikan. Bagi penduduk desa terpencil itu, hilangnya anak-anak saat maghrib bukan sekadar tragedi, melainkan peringatan dari masa lalu yang seharusnya tidak pernah mereka lupakan. Dan hingga kini, di beberapa desa di Jawa Tengah, orang tua masih memperingatkan anak-anak mereka untuk masuk ke rumah sebelum maghrib, karena mungkin roh-roh yang pernah marah di masa lalu masih mengintai di balik kegelapan.